Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Sebelumnya saya akan bertanya pada teman-teman, bagaimana jika teman-teman didukung oleh semua warganya di desa untuk menjadi seorang kuwu atau kepala desa, yang mana warga mendukung adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan karena terdapat praktik korupsi yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Akan tetapi, jika Anda mau maju untuk menjadi calon kuwu di desa tersebut, taruhannya adalah nyawa Anda sendiri. Karena sang petahana akan melakukan segala cara agar dia tetap bertahan untuk mengamankan legasinya di pemerintahan desa tersebut, walaupun harus menghabisi nyawa penantangnya. Seperti itulah kisi-kisi cerita yang akan saya bawakan kali ini. Dan buat yang baru bergabung, silahkan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan menarik lainnya. Kalau gitu, langsung aja kita menuju ke ceritanya. Matahari tenggelam dengan cahaya merah yang tidak biasa, menyisakan hawa gerah yang menusuk hingga ke tulang. Meskipun angin laut dari pesisir kota Cirebon seharusnya membawa kesejukan. Di sebuah gedung 2 lantai yang terletak di pinggir jalan utama Desa Bringin, suara dentum musik bass terdengar berdenyut hingga keluar ruangan. Itu adalah gedung karaoke pribadi milik Pak Yana, sang kuwu yang sudah menjabat selama hampir 6 tahun. Di dalam ruangan yang remang-remang dengan lampu warna-warni yang berputar, Pak Yana duduk bersandar di sofa kulit mahal. Di depannya, meja kayu dipenuhi oleh botol-botol minuman keras. Wajahnya yang bulat tampak memerah, bukan karena malu, melainkan karena pengaruh alkohol dan tawa yang meluap-luap. Di sampingnya, beberapa orang berpakaian seragam dinas tampak ikut tertawa, seolah-olah dunia di luar sana baik-baik saja. Padahal, hanya beberapa ratus meter dari tempat itu, balai desa Bringin tampak seperti bangunan mati. Pintu-pintunya terkunci rapat, debu menebal di kursi-kursi tunggu, dan rumput liar mulai memakan halaman. Sudah menjadi rahasia umum bagi warga bahwa jika ingin mencari pemimpin mereka, jangan datang ke kantor desa pada jam kerja, tapi datanglah ke tempat hiburan ini. Pak Yana, sang kuwu atau kepala desa, lebih menghargai denting gelas dan suara penyanyi latar daripada keluhan petani yang sawahnya kekeringan atau nelayan yang harga solarnya melambung tinggi. Kekuasaan telah mengubah Yana menjadi sosok yang angkuh. Selama 1 periode kepemimpinannya, banyak dana bantuan pemerintah yang raib tanpa bekas. Jalan-jalan desa tetap berlubang, namun garasi rumah pribadi Yana justru dipenuhi mobil-mobil baru. Warga sering berbisik di warung kopi tentang aspal yang hanya setebal kulit ari, atau tentang bantuan sosial yang hanya mampir ke kantong para kerabat dekat sang kuwu. Namun bisikan itu tetap menjadi rahasia yang terpendam. Tidak ada yang berani berteriak lantang. Bukan karena warga tidak punya bukti, tetapi karena Pak Yana memiliki perlindungan yang sangat kuat. Setiap kali ada warga yang mencoba melaporkan kejanggalan administrasi ke pihak yang berwajib, laporan itu menguap begitu saja, seperti embun di bawah sinar matahari. Oknum aparat sering terlihat duduk bersama Yana di ruang karaoke tersebut, menikmati fasilitas yang sama, seolah-olah ada pagar besi yang melindungi sang petahana dari jeratan hukum. Korupsi di Desa Bringin bukan lagi sebuah rahasia, melainkan sebuah tradisi yang dipelihara dengan rapi. Sore itu di tengah kegaduhan musik, salah satu asisten Yana masuk dengan wajah yang gelisah. Dia membisikkan sesuatu ke telinga sang kuwu. Tawa Yana mendadak berhenti. Dia mematikan mikrofon dengan kasar, menyisakan keheningan yang mencekam di ruangan tersebut. "Tatang, si juragan kapal itu benar-benar maju?" tanya Yana dengan suara serak. Matanya menyipit, memancarkan kebencian yang nyata. Asistennya mengangguk pelan. Dia menjelaskan bahwa dukungan untuk Tatang
mengalir seperti air bah. Warga desa yang selama ini diam, ternyata telah melakukan pertemuan di gudang-gudang penyimpanan ikan. Mereka sudah muak, mereka menginginkan perubahan, dan Tatang dianggap sebagai sosok yang bersih dan mampu melawan dominasi Yana. Yana meraih gelasnya, menenggak sisa hingga habis dalam satu tarikan napas. Dia merasa kekuasaan yang sudah dia bangun dengan uang dan intimidasi mulai terancam. Bagi Yana, menjadi kepala desa bukan tentang pengabdian, melainkan tentang ladang uang yang tidak boleh hilang. Jika dia kalah dalam pemilihan periode kedua ini, maka semua borok korupsinya akan terbongkar satu persatu, tanpa ada lagi pelindung yang menjaganya. Mereka pikir, mereka bisa menyingkirkan aku begitu saja. Gumam Yana sambil meremas gelas kacanya. Desa Beringin ini milikku. Siapapun yang mencoba mengambilnya, berarti dia sedang menggali kuburannya sendiri. Yana berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah pemukiman warga. Dia melihat lampu-lampu rumah penduduk mulai menyala satu persatu. Di matanya, warga desa bukan lagi rakyat yang harus dilayani, melainkan sekumpulan pengkhianat yang harus diberi pelajaran. Dia tahu bahwa jalur politik dan dukungan suara mungkin tidak lagi memihak kepadanya. Namun, Yana memiliki cara lain. Cara yang tidak membutuhkan kotak suara. Cara yang melibatkan perjanjian dengan kegelapan yang sudah lama dia simpan sebagai senjata terakhir. Di ruangan yang dingin oleh pendingin udara itu, rencana jahat mulai disusun. Yana tidak akan membiarkan pemilihan ini berjalan dengan jujur. Jika dia harus mengotori tangannya dengan darah untuk mempertahankan kursinya, maka dia akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Perseteruan ini baru saja dimulai, dan bau busuk pengkhianatan mulai menyebar lebih cepat daripada aroma laut di desa Beringin. Pesisir desa Beringin selalu riuh dengan suara ombak yang menghantam pelampung kapal dan teriakan para kuli angkut yang menurunkan keranjang berisi ikan yang masih segar. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah gudang penyimpanan ikan yang luas milik Tatang. Tidak seperti gedung karaoke milik Yana yang tertutup rapat dan kedap suara. Gudang ini selalu terbuka bagi siapa saja. Bau amis laut dan garam menjadi saksi bisu bagaimana kehidupan rakyat kecil sebenarnya berdenyut. Tatang adalah pria dengan kulit gelap yang terbakar matahari dan telapak tangan yang kasar karena terbiasa menarik jaring. Meski dia memiliki puluhan kapal motor, Tatang tidak pernah menjaga jarak dengan para tetangganya. Sore itu, dia duduk di atas tumpukan jaring nilon yang sedang diperbaiki, mendengarkan keluhan sekelompok petani dan nelayan yang wajahnya tampak kuyu. Mereka bercerita tentang pungutan liar yang ditarik oleh anak buah Yana setiap kali mereka ingin mengurus surat izin melaut atau sekedar meminta tanda tangan untuk urusan administrasi tanah. "Kami sudah tidak tahan lagi, Pak Tatang," ujar seorang pria tua dengan suara yang sedikit gemetar. "Pak Yana hanya mau melihat kami kalau butuh suara. Setelah itu, dia hilang di balik pintu ruang karaoke-nya yang mewah. Desa kita ini kaya loh, tapi warganya melarat karena uangnya habis dimakan sendiri oleh Pak Yana dan kroni-kroninya." Tatang menghela napas panjang. Dia menatap hamparan laut lepas di hadapannya. Sebenarnya, Tatang sudah cukup bahagia dengan usahanya. Dia tidak memiliki ambisi untuk menjadi kuwu atau lurah. Namun, melihat ketidakadilan yang terjadi tepat di depan matanya, hati nuraninya mulai terusik. Dia tahu betul bahwa mengusik posisi Yana sama saja dengan membangunkan macan yang sedang lapar. Apalagi desas-desus tentang bagaimana Yana menyingkirkan lawan politiknya dengan cara yang tidak wajar sudah sering terdengar di telinga warga. "Saya ini hanya orang laut. Saya tidak tahu banyak tentang politik atau cara bicara yang manis di depan kamera," jawab Tatang dengan nada rendah namun mantap. "Tapi kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu semua merasa saya bisa membawa perubahan, saya tidak akan lari dari tanggung jawab ini. Kita harus hentikan kebiasaan buruk di balai desa itu." Jawaban itu disambut dengan isak tangis haru dan jabat tangan yang erat dari warga yang hadir.
Berita tentang kesediaan Tatang untuk maju sebagai calon kepala desa menyebar lebih cepat daripada angin laut. Dalam waktu 1 malam, dukungan mengalir deras. Nama Tatang mulai dielu-elukan di pasar, di musola, hingga ke warung-warung nasi kecil. Warga merasa mendapatkan pahlawan baru yang berani menantang tembok besar korupsi yang selama ini mengurung mereka. Namun, Tatang bukan orang yang naif. Dia menyadari bahwa kejujuran dan dukungan rakyat itu tidak cukup untuk menghadapi Yana. Dia tahu betul bahwa lawannya itu memiliki akses ke kekuatan hukum yang bisa dibeli, dan yang lebih mengerikan lagi, akses ke kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Tatang mulai merasa ada tatapan-tatapan aneh yang mengawasinya dari kejauhan setiap kali dia pulang dari dermaga. Suasana di sekitar rumahnya pun mulai terasa berbeda. Terkadang tercium bau bunga melati atau suara gesekan benda tajam di atap rumahnya saat tengah malam. Malam harinya Tatang memanggil seorang pria tua bernama Mbah Wage. Pria itu adalah sosok yang dihormati di desa Beringin karena kebijaksanaan dan kedalaman ilmu agamanya. Namun, dia juga dikenal memiliki mata batin yang tajam untuk urusan yang tidak nalar. Di ruang tamu rumah Tatang yang sederhana, Mbah Wage duduk bersila sambil memejamkan mata, seolah-olah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Pak Tatang, langkah kamu ini benar, tapi jalannya sangat gelap. Orang yang kamu hadapi itu sudah menggadaikan jiwanya demi kekuasaan. Dia tidak akan menyerangmu dengan argumen atau program kerja, tapi dia akan mengirimkan sesuatu yang merangkak di kegelapan untuk mengambil nyawamu. Bisik Mbah Wage setelah telah lama terdiam. Tatang terdiam sejenak lalu bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak ingin perang ini menjadi ajang saling sakit menyakiti secara klinik. Saya hanya ingin desa ini lebih baik." Mbah Wage membuka matanya yang tampak bersinar meski di ruangan yang remang-remang. "Pertahankan niat tulusmu. Itu adalah benteng terkuatmu. Tapi kita juga harus waspada. Ada kekuatan hitam yang akan datang menghantammu sebelum hari pemilihan tiba. Itu pasti, dan itu tidak bisa dihindari. Kamu harus ingat, kamu ini lahir di hari Selasa Kliwon. Itu adalah anugerah, sekaligus tanggung jawab besar. Jangan biarkan sedikit pun kebencian masuk ke hatimu, karena kebencian itulah pintu masuk bagi mereka yang tidak terlihat." Tatang mengangguk paham. Di luar, suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seolah memberikan peringatan bahwa pertempuran besar antara cahaya dan kegelapan di desa Beringin akan segera dimulai. Tatang kini berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai juragan kapal, tetapi sebagai harapan bagi ribuan nyawa yang ingin merdeka dari belenggu keserakahan. Kabar tentang kemantapan Tatang untuk maju dalam pemilihan kepala desa telah sampai ke telinga Yana dengan cara yang paling menyakitkan. Ruang karaoke yang biasanya penuh dengan gelak tawa kini terasa mencekam. Yana tidak lagi menyanyi. Dia hanya duduk diam menatap layar televisi yang menampilkan barisan lirik lagu tanpa suara. Di kepalanya hanya ada bayangan tentang bagaimana kekuasaannya runtuh dan semua aset hasil korupsinya disita oleh negara. Ketakutan itu berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Tepat pada tengah malam, saat penduduk desa Beringin sudah terlelap, Yana memacu mobilnya menuju arah selatan, menjauh dari keramaian pesisir. Dia menuju ke sebuah wilayah perbukitan dengan pepohonan besar yang konon tidak berani didatangi warga jika tidak memiliki urusan yang sangat mendesak. Di sana, di sebuah gubuk kayu yang tertutup rimbunnya pohon beringin, tinggallah seorang pria tua yang dikenal dengan nama Mbah Jambrong. Mbah Jambrong bukanlah dukun sembarangan. Dia dikenal sebagai praktisi ilmu hitam yang tidak mengenal belas kasihan. Dia tidak meminta bayaran berupa uang semata, melainkan janji-janji yang seringkali mengikat nyawa pemintanya. Saat Yana melangkah masuk, bau kemenyan yang menyengat langsung menusuk hidung, dicampur dengan aroma minyak misik yang tidak diketahui asalnya.
Di tengah ruangan, Mbah Jambrong duduk bersila dengan rambut putih yang acak-acakan dan matanya yang hanya sebelah terbuka. Kekuasaan itu seperti air di telapak tangan, Yana. Semakin kamu genggam dengan keras, semakin cepat dia merembes keluar melalui celah jari. Ujar Mbah Jambrong dengan suara parau tanpa menoleh sedikit pun. Yana segera bersimpuh di depan sang dukun. Saya tidak mau kehilangan jabatan ini, Mbah. Si juragan kapal itu sudah menghasut warga. Dia ingin menghancurkan saya. Saya mau dia mati. Atau setidaknya, buatlah warga kembali memuja saya seperti dulu. Mbah Jambrong tertawa. Suara tawanya terdengar seperti gesekan kayu kering. Dia mengambil sebuah nampan kuningan yang berisi kembang 7 rupa dan sebuah keris kecil yang dibalut kain hitam. Membuat warga memilihmu kembali itu perkara mudah. Saya bisa mengirimkan jin pengasihan untuk menutup mata dan telinga mereka agar hanya namamu yang terlihat di bilik suara nanti. Tapi si Tatang itu bukan orang sembarangan. Ada cahaya yang melindunginya. Mbah Jambrong kemudian melakukan ritual awal. Dia membakar kemenyan dan menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang membuat bulu kuduk Yana merinding. Asap tebal mulai memenuhi gubuknya, membentuk bayangan-bayangan aneh yang seolah menari di dinding kayu. Sang dukun mengambil segenggam tanah pemakaman. Dan mencampurnya dengan minyak, lalu menyerahkannya kepada Yana. Ini adalah langkah pertama. Suruh orang kepercayaanmu untuk menaburkan tanah ini di depan gerbang rumah Tatang dan di jalan menuju dermaga. Ini akan mulai mengaburkan pikirannya dan membuat keberuntungannya menjauh. Tapi ingat, ini baru pembukaan. Jika dia tetap bertahan, kita harus menggunakan cara yang lebih kasar. Yana menerima bungkusan tanah itu dengan tangan gemetar. Di dalam pikirannya, dia sudah membayangkan kemenangan mutlak. Dia tidak peduli lagi tentang moral atau dosa. Baginya, mempertahankan tahta adalah segalanya. Dia bahkan berjanji kepada Mbah Jambrong akan memberikan sumbangan besar untuk membangun pemujaan di tempat itu jika dia berhasil kembali menjabat sebagai kuwu di desa Beringin. Sebelum Yana pergi, Mbah Jambrong memberikan satu peringatan terakhir yang sempat membuat langkah pria korup itu terhenti. Jangan pernah meremehkan lawan yang memiliki dukungan murni dari rakyat, karena doa mereka seringkali menjadi dinding api yang sulit ditembus. Kita butuh informasi dari dalam rumahnya. Kita butuh seseorang yang bisa masuk tanpa dicurigai untuk mencari tahu kapan dia lahir dan apa kelemahannya. Yana mengangguk mantap. Dia sudah menyiapkan rencana itu. Dia memiliki Amin, seorang pemuda yang selama ini dia didik untuk menjadi penjilat yang sempurna. Amin akan dikirim sebagai domba yang tersesat agar bisa menyusup ke dalam lingkaran terdalam si Tatang. Dengan bantuan ilmu hitam Mbah Jambrong dan pengkhianatan Amin, Yana merasa posisinya kembali aman. Dia pulang menembus kegelapan malam dengan senyum yang licik. Sementara di belakangnya, Mbah Jambrong terus menatap dengan mata sebelahnya yang menyala merah, seolah sedang melihat maut yang mulai mendekati desa Beringin. Rencana licik Yana mulai dijalankan dengan sangat rapi. Di sebuah kedai kopi pinggiran desa, Yana bertemu dengan Amin, pemuda yang selama ini menjadi kaki tangannya dalam urusan-urusan gelap di balai desa. Amin memiliki wajah yang tampak polos dan pembawaannya yang santun, sebuah topeng yang sempurna untuk menutupi kelicikan hatinya. Di sana, Yana memberikan instruksi terakhir sambil menyerahkan sejumlah uang yang cukup banyak di bawah meja. Kamu harus terlihat seperti orang yang kecewa padaku, Min. Buatlah seolah-olah aku memecatmu karena kamu menolak rencana korupsiku. Kamu datang ke rumah Tatang dengan air mata palsumu. Dia orang baik, dan orang baik biasanya sangat mudah dikelabui oleh rasa iba. Amin mengangguk patuh. Dia segera memulai sandiwaranya. Sore harinya, Amin muncul di gudang ikan milik Tatang dengan pakaian lusuh dan wajah yang tampak sembab. Di depan banyak warga yang sedang berkumpul, Amin bersujud di kaki Tatang sambil memohon ampun. Dia bercerita dengan suara bergetar bahwa dia telah diusir oleh Yana karena berani memprotes pemotongan dana bantuan untuk anak yatim.
Tatang yang memang memiliki hati yang lembut, merasa iba melihat kondisi pemuda yang sudah dikenalnya sejak kecil itu. Meskipun beberapa tim sukses Tatang sempat menaruh curiga, keramahan dan kerendahan hati Amin perlahan-lahan meruntuhkan benteng pertahanan mereka. Amin mulai rajin membantu membersihkan gudang, membawakan kopi untuk para relawan, hingga membantu mengatur jadwal pertemuan warga. Dalam waktu singkat, Amin berhasil mendapatkan kepercayaan penuh dari Tatang. "Pak Tatang, terima kasih sudah menampung saya," ujar Amin suatu malam saat mereka hanya berdua di ruang tamu. "Saya cuma ingin menebus dosa saya, Pak, selama membantu Pak Yana, dengan cara memastikan Bapak menang. Saya tahu semua rahasia kotor yang dia siapkan untuk menjatuhkan Bapak." Tatang tersenyum sambil menepuk bayi Amin. "Sudah, yang lalu biar berlalu. Yang penting, sekarang kita fokus memperbaiki desa ini. Aku senang kamu sudah memilih jalan yang benar." Namun di balik senyuman itu, Amin sebenarnya sedang bekerja keras untuk Yana. Setiap malam, saat semua orang sudah terlelap, Amin menggeledah sudut-sudut rumah Tatang dengan sangat hati-hati. Dia mencari apapun yang bisa dijadikan sarana oleh Mbak Jambrong. Potongan rambut, kuku, atau baju bekas yang pernah dipakai Tatang. Namun, yang paling utama, Amin bertugas mencari informasi tentang jati diri Tatang secara mendalam melalui obrolan-obrolan santai. Suatu hari saat sedang membantu istri Tatang merapikan dokumen lama di gudang belakang, Amin menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di dalam kitab suci milik keluarga. Catatan itu adalah jadwal kelahiran keluarga besar Tatang yang ditulis oleh mendiang ayahnya. Mata Amin membelalak saat membaca barisan tulisan tangan yang sudah memudar itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Tatang lahir pada hari Selasa Kliwon. Amin merasa telah menemukan harta karun yang paling berharga. Dia tahu betul dari bisikan-bisikan Yana bahwa informasi mengenai weton adalah kunci utama untuk menembus perlindungan gaib seseorang. Tanpa membuang waktu, Amin segera mengirimkan pesan singkat melalui telepon selulernya kepada Yana. Dia tidak menyadari bahwa di sudut ruangan yang gelap, Mbah Wage sedang duduk diam sambil memandangi tasbihnya. Mbah Wage merasakan ada getaran energi yang tidak selaras di dalam rumah itu. Namun, dia memilih untuk tetap diam dan mengamati sejauh mana pengkhianatan ini akan berjalan. Kehadiran Amin di dalam lingkaran terdalam Tatang kini menjadi ancaman yang nyata. Dia bukan sekedar pembantu, melainkan mata dan telinga bagi kegelapan yang sedang bersiap untuk menyerang. Tatang yang terlalu tulus tidak menyadari bahwa orang yang setiap hari menuangkan kopi untuknya adalah orang yang sedang menggali lubang kubur untuk dirinya. Di kejauhan, Yana tersenyum puas setelah menerima pesan dari Amin. Dia segera bergegas kembali menuju gubuk Mbah Jamrong untuk mempersiapkan serangan yang lebih mematikan dengan senjata baru. Malam itu angin di desa Beringin berhembus kencang, membawa aroma garam yang lebih tajam. Yana kembali mendatangi gubuk Mbah Jamrong dengan langkah kaki yang terburu-buru. Di tangannya dia menggenggam secari kertas berisi catatan informasi yang baru saja dikirim oleh Amin. Wajah Yana tampak berseri-seri, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre besar. Dia langsung masuk tanpa mengetuk pintu, mengganggu keheningan gubuk yang hanya diterangi oleh lilin hitam yang mulai meleleh. "Mbah, saya sudah mendapatkannya," seru Yana sambil menyodorkan kertas itu. "Informasi yang kita butuhkan. Tatang lahir pada hari Selasa Kliwon. Sekarang tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda. Habisi dia malam ini juga." Mbah Jambrong yang sedang bersemedi mendadak membuka matanya. Ekspresi wajahnya yang semula tenang berubah menjadi tegang. Dia menyebar kertas itu dengan jari-jarinya yang panjang dan kuku yang hitam. Begitu membaca tulisan di atasnya, sang dukun terdiam seribu bahasa. Suasana di dalam gubuk seketika berubah menjadi dingin, hingga uap air keluar dari napas Yana. Lilin hitam di tengah ruangan mendadak berkobar tinggi, lalu meredup hampir padam. "Selasa Kliwon. Kenapa harus weton ini? Apa kamu tahu apa yang kamu minta? Selasa Kliwon itu salah satu hari paling keramat. Orang yang lahir pada hari itu, jiwanya dijaga oleh kekuatan yang sangat tua. Bagi bangsa jin, weton ini adalah pantangan, sekaligus penjara." Yana menggeram tidak sabar.
Halah, saya nggak peduli mbah, keramat atau tidak. Saya membayar sampean, bukan untuk mendengarkan dongeng, tapi untuk melenyapkan penghalang saya. Sampean bilang, sampean bisa melakukan apa saja. Mbah Jambrong menatap Yana dengan mata yang tampak berkabut. Bukannya aku tidak bisa, tapi risikonya sangat besar. Santet untuk weton Selasa Kliwon harus dilakukan dengan presisi yang sempurna. Jika iman orang itu kuat, atau jika ada sedikit saja kesalahan dalam ritual, santet ini akan memantul kembali kepada pengirimnya. Ibarat melemparkan batu ke dinding besi. Batu itu akan menghantam wajahmu sendiri dengan kekuatan 2 kali lipat. Mbah Jambrong menjelaskan bahwa para jin merasa gentar terhadap energi Selasa Kliwon karena frekuensinya sangat kuat. Namun Yana sudah dibutakan oleh ambisinya. Dia bahkan menawarkan tambahan upeti berupa seekor kerbau dan sejumlah uang yang lebih besar jika ritual ini berhasil. Ketamakan akhirnya mengalahkan keraguan di hati Mbah Jambrong. Sang dukun akhirnya mengangguk, namun dengan satu syarat. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar nama dan weton. Kirim pesan pada Amin. Aku butuh tanah dari bekas injakan kaki kanan Tatang tepat pada jam 12 besok siang. Tanah itu akan menjadi jembatan bagi jin kirimanku untuk masuk ke dalam aliran darahnya. Jika tanah itu sudah ada, aku akan mulai membuka gerbang kegelapan. Di tempat lain, di kediaman Tatang, suasana mendadak menjadi gelisah. Tatang yang biasanya tidur nyenyak, berkali-kali terbangun karena merasa sesak napas. Bawage yang menyadari adanya perubahan energi di rumah itu, mulai berkeliling sambil menaburkan garam yang sudah didoakan di setiap sudut ruangan. Dia sempat berpapasan dengan Amin yang sedang berpura-pura mencari air minum di dapur. Mata mereka bertemu sejenak, dan Amin segera menunduk, tidak berani menatap Bawage yang seolah bisa menembus hingga ke dasar hatinya yang busuk. Bawage tahu bahwa badai besar sedang disiapkan di atas bukit sana. Dia tahu bahwa identitas Selasa Kliwon milik Tatang sudah terbongkar. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Yana ataupun Mbah Jambrong. Weton Selasa Kliwon bukan hanya pelindung bagi Tatang, tapi juga bisa menjadi jebakan mematikan bagi siapapun yang mencoba menyentuhnya dengan niat jahat. Rahasia besar ini tersimpan rapat dalam doa-doa yang dipanjatkan Bawage. Di tengah malam yang sunyi, menunggu waktu yang tepat untuk berbalik menghantam sang durjana. Atmosfer di desa Beringin semakin berat, seolah oksigen di udara perlahan-lahan tersedot hilang. Bawage berdiri di halaman belakang rumah Tatang, menatap ke arah perbukitan selatan tempat gubuk Mbah Jambrong berada. Dia merasakan getaran frekuensi rendah yang membuat telinga berdenging. Bagi mata batin Bawage, langit di atas desa tidak lagi hitam kelam, melainkan tertutup kabut tipis berwarna merah darah yang bergerak perlahan menuju rumah Tatang. Bawage memanggil Tatang ke ruang tengah yang sudah dibersihkan dari perabotan. Di sana, Bawage telah menyiapkan 4 buah piring kecil berisi beras kuning, kelapa hijau yang sudah dilubangi, dan seuntai benang putih yang melingkari ruangan tersebut. Wajah Tatang tampak pucat, keringat dingin mengucur dari dahinya meski kipas angin menyala dengan kencang. Dia merasakan firasat buruk yang sangat hebat, seolah ada ribuan jarum yang tidak kasat mata sedang mengarah ke jantungnya. Tatang, duduk sini. Jangan lepaskan tasbih dari tanganmu. Perintah Bawage dengan suara yang tenang namun berwibawa. Serangan yang akan datang bukan lagi sekedar gangguan pikiran. Mereka sudah mendapatkan kunci pintumu, yaitu wetonmu yang Selasa Kliwon. Mereka akan mencoba masuk melalui tanah dan udara secara bersamaan. Bawage mulai melakukan ritual perlindungan. Dia tidak menggunakan mantra yang memuja setan, melainkan membacakan ayat-ayat suci dan doa-doa keselamatan yang membuat ruangan menjadi lebih sejuk. Dia mengikatkan benang putih di pergelangan tangan Tatang sebagai simbol pengikat sukma agar tidak mudah ditarik oleh kekuatan gaib. Sementara itu, di luar rumah, Amin tampak mondar-mandir dengan gelisah. Dia baru saja berhasil mengambil segenggam tanah dari bekas jejak kaki Tatang dan menyembunyikannya di dalam saku celananya, menunggu kesempatan untuk menyelinap keluar dan menyerahkannya kepada anak buah Yana. Namun langkah Amin terhenti saat dia melewati ambang pintu dapur.
Dia merasa seperti menabrak dinding semen yang sangat keras, padahal di depannya hanya ada udara kosong. Bawage sengaja memasang pagar gaib yang sangat kuat, sebuah dinding energi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang memiliki niat tulus. Amin berkali-kali mencoba keluar, namun tubuhnya kembali terpental hingga dia terjatuh dan terduduk dengan wajah yang ketakutan. "Ada apa, Min? Kok wajahmu seperti melihat hantu?" tanya Mbah Wage yang tiba-tiba sudah berdiri di depannya dengan tatapan yang sangat tajam. Amin tergagap, keringat dingin membasahi bajunya. Tidak, Mbah. Saya hanya merasa mual, ingin keluar mencari udara segar." Mbah Wage tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat nyali Amin menciut. "Udah, kamu di sini aja, di dalam rumah. Di luar sana sedang ada badai. Orang yang membawa tanah kotor di sakunya tidak akan selamat jika keluar sekarang. Duduk aja sini ikut berdoa. Barangkali itu bisa membersihkan hatimu yang sedang berkarat." Amin terpaksa duduk di sudut ruangan dengan gemetar. Dia menyadari bahwa Mbah Wage sudah mengetahui segalanya. Di saat yang sama, di atas genteng rumah Tatang, terdengar suara kerikil yang berjatuhan, diikuti oleh bau bangkai yang sangat menyengat. Mbah Wage segera kembali ke samping Tatang dan mulai berzikir yang lebih kencang. Dia tahu bahwa pagar gaib yang dia buat sedang dihantam dari luar oleh kekuatan besar milik Mbah Jambrong. Suhu di dalam ruangan mendadak naik drastis. Lilin-lilin di sudut ruangan mulai meliuk-liuk dengan liar, seolah ditiup angin kencang. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tatang mulai mengerang kesakitan, memegangi perutnya yang terasa panas seperti disulut api. Pertempuran antara dua kekuatan besar telah dimulai. Mbah Wage berjuang mempertahankan bentengnya, sementara di kejauhan, Mbah Jambrong terus memompa kekuatan gelapnya, mencoba menjebol pertahanan terakhir sang juragan kapal sebelum fajar menyingsing. Malam semakin larut, namun desa Pringin tidak benar-benar tidur. Ketegangan menyelimuti setiap sudut gang. Warga yang biasanya berkumpul untuk roda malam, kini justru memilih mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah dengan udara malam itu. Bau amis laut yang biasanya segar berubah menjadi bau busuk seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Di atas langit, awan hitam menggantung rendah, menutupi cahaya bulan hingga suasana menjadi gelap gulita. Tiba-tiba suara ledakan yang sangat keras menggelegar di atas rumah Tatang. Suaranya bukan seperti petir, melainkan seperti hantaman benda padat yang menghujam atap dengan kekuatan penuh. Warga yang masih terjaga sontak mengintip dari balik celah jendela. Mereka melihat pemandangan yang membuat jantung serasa berhenti berdetak. Sebuah bola api besar berwarna merah yang dikenal warga sebagai Banaspati melayang-layang di udara tepat di atas genteng rumah Tatang. Bola api itu tidak diam. Ia berputar-putar dengan liar, mengeluarkan suara mendesis seperti ribuan ular yang sedang marah. Cahaya merahnya menerangi halaman rumah, menyingkap bayangan-bayangan hitam yang tampak menari di tembok. Banaspati itu seperti makhluk hidup yang sedang mencari celah untuk masuk. Setiap kali bola api itu mencoba menabrak atap, terlihat percikan cahaya biru yang menahannya. Itu adalah pagar gaib yang dipasang oleh Mbah Wage yang sedang bekerja keras menahan gempuran tersebut. Di dalam rumah, suasana menjadi sangat kacau. Suara dentuman di atas kepala membuat plafon rumah bergetar hebat hingga debu-debu berjatuhan. Tatang yang duduk bersila kini sudah tidak mampu lagi menegakkan punggungnya. Dia tersungkur ke lantai sambil merintih kesakitan. Wajahnya yang semula sawo matang berubah menjadi pucat. Sementara pembuluh darahnya di leher tampak menonjol berwarna hitam, seolah-olah ada cairan beracun yang sedang mengalir di dalam tubuhnya. "Bah, panas bah, perut saya seperti dibakar," teriak Tatang dengan suara yang hampir habis. Mbah Wage tidak bergeming dari tempat duduknya. Tangannya memegang erat tasbih kayu gaharu. Mulutnya komat kamit merapalkan doa-doa penolak bala dengan kecepatan yang luar biasa. Keringat bercucuran membasahi sorbannya. Dia tahu bahwa ini adalah serangan puncak. Banaspati itu adalah perwujudan dari kembar Hanjin kiriman Mbah Jambrong yang membawa segala sumpah serapah Pak Yana. Amin yang masih terjebak di pojok ruangan kini menangis histeris. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana segegam tanah yang dia simpan di saku celananya
mendadak mengeluarkan asap hitam dan berubah menjadi ulat-ulat kecil yang menggeliat. Dia mencoba membuang tanah itu, namun tangannya seolah kaku dan tidak bisa digerakkan. Ketakutan yang luar biasa melanda dirinya karena dia sadar bahwa dia telah mengundang iblis masuk ke dalam rumah orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tiba-tiba Banaspati di atas langit menukik tajam dengan kecepatan tinggi. Kali ini ledakannya jauh lebih dahsyat, hingga kaca jendela rumah pecah berkeping-keping. Pagar gaib Bahwage tampak meredup. Seiring dengan hantaman itu, Tatang mendadak bangkit berdiri dengan mata melotot merah. Namun, gerakannya tampak kaku seperti boneka kayu. Dia tidak lagi berteriak kesakitan, melainkan tertawa terbahak-bahak dengan suara yang sangat berat, suara yang bukan miliknya. "Selasa Kliwon, aku sudah masuk. Aku akan memakan jantung orang ini," seru sosok di dalam tubuh Tatang sambil mencakar-cakar dadanya sendiri hingga berdarah. Bahwage membuka matanya. Dia melihat bahwa pertahanan fisik rumah memang jebol, namun dia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Dia membiarkan jin itu masuk ke dalam wadah yang salah. Weton Selasa Kliwon Tatang kini mulai beraksi. Ruangan yang tadinya panas mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga sisa air di gelas membeku. Pertarungan yang sebenarnya bukan lagi terjadi di udara, melainkan di dalam raga Tatang yang kini menjadi medan pertempuran antara doa suci dan kutukan iblis. Kondisi di dalam ruang tengah kini benar-benar melampaui batas nalar manusia. Tatang yang tadinya berdiri tegak dengan tatapan kosong, tiba-tiba ambruk kembali ke lantai dengan posisi telentang. Tubuhnya mengejang hebat. Kedua tangannya mencengkeram ubin hingga kuku-kukunya berdarah. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi pada bagian tengah tubuhnya. Di bawah baju koko yang ia kenakan, perut Tatang mulai membuncit dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan menit, perut itu membesar hingga menyerupai perut seorang wanita yang sedang hamil. Kulit perutnya meregang begitu kencang, hingga tampak mengkilap dan transparan, memperlihatkan urat-urat biru yang menghitam. Di balik kulit tipis, nampak sesuatu yang hidup bergerak-gerak dengan beringas. Sesuatu itu menyundul-nyundul dinding perut dari dalam, berpindah-pindah posisi seolah-olah sedang mencari jalan keluar dengan cara mencabik organ dalam Tatang. "Lepaskan aku! Tempat ini terlalu sempit, panas. Kenapa tempat ini sangat panas?" Teriak suara Paro dari mulut Tatang. Namun, suaranya terdengar seperti dua orang yang berbicara bersamaan. Bahwage segera mendekat. Dia melihat bahwa jin kiriman Bajambrong sedang mengalami kepanikan luar biasa. Inilah keistimewaan Weton Selasa Kliwon yang tidak diperhitungkan oleh Yana. Bagi orang biasa, santet ini mungkin akan langsung mematikan jantung. Namun, bagi pemilik Weton Selasa Kliwon, tubuh mereka berubah menjadi wadah keramat yang mampu mengurung energi negatif. Jin itu masuk dengan mudah, namun terjebak di dalam penjara energi yang diciptakan oleh garis lahir Tatang. Bahwage mengambil segelas air putih dan membacakan doa penawar, lalu memercikkannya ke perut Tatang yang terus membesar. Setiap tetes air yang menyentuh kulit perut itu mengeluarkan suara mendesis seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Asap hitam tipis mulai menguar dari pori-pori kulit Tatang, membawa bau busuk belerang yang memenuhi seluruh ruangan. Amin yang melihat kejadian itu dari sudut ruangan muntah-muntah karena tidak kuat menahan pemandangan yang begitu menjijikan dan mengerikan. Dia melihat perut Tatang kini membentuk tonjolan yang menyerupai wajah manusia yang sedang berteriak kesakitan di bawah kulit. Jin itu meronta, membuat tulang rusuk Tatang terdengar berderak seolah hendak patah. Fisik Tatang terus melemah karena tenaganya terkuras untuk menjadi penjara bagi makhluk terkutuk itu. "Mbah, dia tidak bisa keluar, Mbah. Tubuh Pak Tatang bisa meledak, Mbah, kalau jin itu tidak segera dikeluarkan," teriak Amin sambil menangis ketakutan, menyadari bahwa nyawa Tatang berada di ujung tanduk karena perbuatannya. Bahwage tetap tenang, meskipun keringat dingin membanjiri wajahnya yang sudah berkerut. Dia menempelkan telapak tangan kanannya di atas perut Tatang yang terus berderut kencang. Dia merasakan getaran kemarahan yang luar biasa dari jin tersebut. Makhluk itu terus bertanya dengan nada yang penuh kebingungan dan ketakutan mengenai weton apa yang dimiliki oleh pria ini.
karena ia merasa seperti dipanggang di dalam tungku api yang tidak terlihat. Tentu saja kamu tidak bisa keluar. Kamu telah memasuki rumah yang dijaga oleh para leluhur. Selasa Kliwon bukan tempat bagi makhluk seperti kamu. Sekarang pilihannya cuma dua. Kamu hancur lebur di dalam sini bersama matinya orang ini. Atau kamu beritahu aku siapa yang mengirim kamu dan kamu harus kembali kepadanya. Jin di dalam tubuh Tatang mulai melemah. Namun, ia tetap meronta. Syarat agar jin itu bisa keluar tanpa membunuh Tatang adalah harus ada pengganti atau pintu balik yang terbuka. Jika tidak, maka raga Tatang akan meledak dan jin itu pun akan musnah. Di saat itulah, Bahwage mulai menyusun siasat untuk membalikan keadaan. Dia tidak akan membiarkan Tatang menjadi tumbal, melainkan akan mengarahkan kembali seluruh penderitaan ini kepada sumber asalnya yang sebenarnya. Keadaan di dalam rumah itu sudah berada di titik nadir. Nafas Tatang terdengar tersengal-sengal, hanya tinggal satu-satu. Sementara perutnya yang membusung mulai mengeluarkan bercak-bercak hitam seperti memar yang menjalar. Jin di dalam tubuh Tatang mulai meraung. Suaranya bukan lagi ancaman, melainkan rintihan minta tolong. Makhluk itu merasa jiwanya terhisap oleh energi Selasa Kliwon yang bersifat seperti medan magnet yang menghancurkan unsur gaib jahat. Bahwage mengisyaratkan Amin untuk mendekat. Namun, Amin hanya menggeleng ketakutan. Bahwage akhirnya memusatkan seluruh energinya pada telapak tangannya. Dia mulai berbicara dengan nada yang berwibawa, melakukan sebuah diplomasi antara hidup dan mati dengan makhluk yang sedang terjepit di dalam raga Tatang. Dengarkan aku, wahai pesuruh kegelapan. Tuanmu yang mengirimmu ke sini adalah seorang pengecut. Dia tahu bahwa weton ini adalah pantangan bagimu, tapi dia tetap mengirimmu demi ambisinya. Dia tidak peduli jika kamu hancur di dalam sini, karena baginya kamu hanyalah alat yang bisa dibuang. Sosok di dalam perut Tatang terhenti meronta sejenak. Suara parau keluar dari kerongkongan Tatang yang kering. Dia menjanjikan aku darah dan kekuasaan. Tapi di sini hanya ada api yang membakar tubuhku. Dia menjebakmu, timbal Bahwage dengan cerdik. Dia sengaja mengirimmu ke dalam tubuh Selasa Kliwon agar kamu musnah bersama calon korbannya, sehingga tidak ada lagi saksi atas perjanjian hitamnya. Apa kamu mau mati konyol di sini? Sementara tuanmu sedang tertawa, merayakan kemenangannya dengan minuman keras di ruang karaoke-nya. Provokasi Bahwage berhasil. Energi di dalam perut Tatang yang tadinya menyerang organ dalam, kini berbalik arah, mencari jalan keluar dengan kemarahan yang tertuju pada sang pengirim. Jin itu merasa dikhianati oleh Yana. Dia ingin membalas dendam atas penderitaan yang ia alami di dalam penjara Selasa Kliwon. Keluarkan aku, tunjukkan jalannya. Aku akan merobek jantung orang yang telah menjebakku. Raung jin tersebut. Bahwage segera mengambil keris kecil milik keluarga Tatang dan meletakkannya di atas perut yang menggelembung itu. Dia membuka pintu gaib melalui jalur tanah yang tadi sempat dicuri oleh Amin. Dengan bantuan doa pembalikan, Bahwage mengarahkan seluruh beban santet itu kembali ke sumber asalnya. Dia membisikkan satu perintah terakhir kepada jin tersebut agar kembali kepada orang yang memegang perjanjian darah paling awal. Seketika, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Perut Tatang yang semula sebesar gunung mendadak mengempis dengan sangat cepat, mengeluarkan bunyi seperti udara yang keluar dari balon yang bocor. Cairan hitam kental keluar dari mulut dan pori-pori kulit Tatang. Namun seiring dengan itu, sebuah bayangan hitam besar melesat keluar dari jendela yang pecah, terbang dengan kecepatan kilat menuju arah rumah Yana di pusat desa. Sementara itu, di rumah besar Yana, dia sedang berpesta kecil bersama beberapa orang suruhannya. Dia merasa yakin bahwa jam-jam ini adalah saat terakhir bagi Tatang. Namun, tiba-tiba lampu di rumah Yana padam total. Suara angin kencang menghantam pintu depan hingga hancur berkeping-keping. Sebelum Yana sempat berdiri,
Bayangan hitam besar itu menerjang masuk dan langsung menghantam dada Yana. Yana tersungkur. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dia melihat Mbah Jambrong yang berada di sampingnya. Tiba-tiba berteriak ketakutan dan melarikan diri menembus kegelapan malam. Yana mencoba berteriak minta tolong. Namun yang keluar dari mulutnya adalah muntahan darah hitam yang dipenuhi oleh belatung dan paku-paku berkarat. Jin peliharaannya kini telah kembali, bukan untuk melayani, melainkan untuk menagih janji atas pengkhianatan yang ia rasakan. Yana kini merasakan sendiri penderitaan yang ia kirimkan kepada Tatang, tanpa ada satupun orang yang bisa menolongnya di tengah kegelapan yang mencekam dan menyiksanya. Fajar mulai menyingsing desa Beringin, menyapu sisa-sisa kegelapan yang menggantung selama semalam suntuk. Namun, suasana di pusat desa tidak seperti pagi biasanya. Kediaman mewah Yana yang biasanya riuh dengan suara musik, kini tampak sunyi senyap dan mencekam. Pintu jati besarnya hancur berantakan. Aroma busuk yang sangat menyengat tercium hingga ke jalan. Beberapa orang suruhan Yana ditemukan lari tunggang langgang melintasi sawah dengan wajah yang tampak gila karena ketakutan. Saat warga yang penasaran mulai mendekat, warga menemukan Yana sudah tidak bernyawa di tengah ruang tamunya. Kondisinya sangat mengenaskan, perutnya pecah seolah meledak dari dalam, dan wajahnya membiru dengan mata melotot yang memancarkan kengerian yang luar biasa. Tidak ada bekas kekerasan senjata tajam atau peluru. Namun, seluruh ruangan itu dipenuhi oleh lendir hitam dan bau belerang yang menyengat. Pihak aparat yang datang ke lokasi hanya bisa tertegun. Mereka tidak menemukan bukti fisik yang bisa mengarah pada sebuah tindak kriminalitas. Tim medis yang memeriksa jenazah pun kebingungan karena semua organ dalam Yana tampak hancur seperti sudah membusuk selama berbulan-bulan. Padahal, dia baru saja terlihat segar bugar beberapa jam sebelumnya. Kematian sang petahana akhirnya tercatat sebagai serangan jantung mendadak. Meskipun seluruh warga desa tahu bahwa itu adalah hasil dari buah yang ia tanam sendiri. Sementara itu, Amin ditemukan meringkuk di pojok dapur rumah Tatang dengan kondisi linglung. Dia tidak berhenti meracau tentang jin dan bola api. Mbah Jambrong pun menghilang tanpa jejak. Gubuknya di perbukitan ditemukan hangus terbakar tanpa menyisakan satupun alat ritualnya. Tidak ada yang tahu kemana dukun itu melarikan diri untuk menghindar tanggung jawab atas kegagalan santet yang ia racik. Tatang perlahan-lahan mulai membuka mata. Meskipun tubuhnya masih sangat lemas dan berat badannya tampak menyusut drastis dalam semalam, nyawanya berhasil diselamatkan. Mbah Wage memberikan segelas air putih terakhir yang sudah didoakan untuk membersihkan sisa-sisa racun gaib di dalam aliran darah Tatang. Tatang tidak banyak bicara. Dia hanya menatap langit-langit rumahnya dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa dia baru saja kembali dari pintu gerbang kematian. Mas Tatang, hari ini hari pemilihan, ujar Mbah Wage sambil membantu Tatang duduk. Gunakanlah kesempatan ini untuk benar-benar mengabdi pada rakyat. Ingat, kekuasaan yang didapat dengan darah hanya akan berakhir dengan darah juga. Selasa Kliwon telah melindungimu. Jangan pernah hianati amanah itu. Tatang mengangguk lemas. Tubuhnya masih lemas karena semalaman dia melawan kekuatan gaib yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Karena Yana telah meninggal, Tatang maju sebagai calon tunggal. Warga berbondong-bondong datang ke bilik suara, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan harapan baru. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi suara ledakan banaspati di langit. Kemenangan Tatang menjadi mutlak dengan jumlah suara yang hampir mencapai 100% dari seluruh daftar pemilih tetap. Desa Beringin kini mulai berbenah. Ruang karaoke milik Yana yang penuh dosa akhirnya ditutup secara permanen. Sementara, balai desa kembali dibuka lebar untuk melayani warga setiap hari. Jalan-jalan yang berlubang mulai diperbaiki. Dana bantuan mulai mengalir tepat sasaran. Meskipun luka batin akibat teror malam itu masih membekas di ingatan warga. Mereka belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa kejahatan yang paling gelap sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya yang lahir dari ketulusan hati dan doa-doa rakyat yang terzolimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.